Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Andre bekerja di sebuah perkantoran. Dia menjabat sebagai office boy. Dia tertarik dengan salah satu wanita yang bekerja di kantornya itu. Namanya Nelly. Nelly ini kerjanya jabatannya lebih tinggi daripada Andre. Nelly sudah lebih dulu kerja di kantor itu. Dia menjabat sebagai sekretaris di kantor. Sedangkan Andre baru setahun kerja di sana sebagai office boy di kantor itu. Andre berasal dari kampung datang ke kota. Dia merantau untuk mengubah nasib hidupnya menjadi lebih baik. Karena dia harus membiayai adiknya dan juga ibunya. Karena bapaknya itu sudah meninggal sejak Andre masih duduk di SMA. Kala itu bapaknya mengidap sakit paru-paru yang sudah diderita sejak lama. Maka dari itu, Andre lah yang merantau ke kota. Di awal-awal dia merantau, dia bingung harus mencari kerja kemana. Karena baru pertama kalinya dia pergi ke kota, itu pun dengan ongkos yang pas-pasan. Namun dengan tekadnya untuk mencari pekerjaan, Andre mendapat tawaran pekerjaan dari salah satu teman kosannya. Dan akhirnya Andre pun mendatangi kantor dan dia langsung diterima begitu saja. Karena memang kantor itu sedang membutuhkan seorang OB. Ketika Andre sedang membersihkan ruangan kerja, ternyata itu adalah ruangan kerja milik Nelly. Dan saat itulah pertama kalinya Andre melihat Nelly. Andre langsung jatuh cinta padanya. Karena Nelly ini parasnya sangat cantik, langsing, putih, bertubuh sintal, dan punya senyuman yang manis. Senyumnya itu dapat memikat hati siapapun laki-laki yang telah melihatnya. Namun Nelly ini terlihat cuek ketika diajak bicara oleh Andre. Namun Andre tidak menyerah begitu saja untuk berusaha mendapatkan hatinya Nelly. Sempat Andre meminta nomor HP-nya, akan tetapi Nelly tidak menanggapinya. Andre mencoba mencari akal untuk bisa lebih dekat dengan Nelly. Dan setiap harinya, Andre selalu meletakkan bunga di atas meja kerjanya Nelly setiap pagi. Karena Andre itu datangnya lebih awal dari karyawan yang lain. Dia harus bersih-bersih lebih dulu dan menyiapkan bahan-bahan minuman untuk para karyawan. Sekitar pukul 7 pagi, Andre melihat Nelly baru saja berangkat. Dia langsung terkejut ketika melihat ada bunga di atas meja kerjanya pagi-pagi sekali. Bunga dari siapa ini? Gumam Nelly dalam hati. Tiba-tiba teman kerjanya datang dan duduk di sebelah meja kerja Nelly. Cie, dapat kiriman bunga nih. Dari siapa, Nel? Tanya Indi. Aku juga nggak tahu dari siapa. Aku baru berangkat tiba-tiba ada bunga di meja. Jawab Nelly. Penggemar kamu kali. Sejak kapan aku punya penggemar? Iya kan, siapa tahu Nel, secara kan kamu banyak yang suka. Nelly menghela napas panjang dan mencoba menyingkirkan bunganya dari meja kerjanya lalu dibuang ke tempat sampah. Andre yang melihat itu cukup kecewa, namun Andre tidak menyerah. Singkat cerita, sore harinya saat semua karyawan akan pulang bekerja, Andre diam-diam pergi ke parkiran untuk mengempeskan ban motor milik Nelly, supaya nanti Andre bisa alasan mengantar Nelly pulang. Andre sudah standby di parkiran sambil memainkan ponselnya. Dan beberapa saat kemudian, Nelly pun datang berjalan menuju ke arah parkiran. Saat Nelly akan menjalankan motornya, dia merasa seperti ada yang beda dengan motornya itu. Motornya terasa berat, sehingga Nelly pun turun untuk mengecek keadaan motornya. Duh, pakai bocor segala lagi nih motor, ucap Nelly kesal. Andre yang berada di samping Nelly berjarak 3 meter dari tempatnya itu mencoba menghampirinya. Kenapa Nel motornya? Andre, ini ban motornya bocor. Ya sudah kalau gitu, kamu pulang sama aku aja gimana? Gak usah Andre, aku bisa naik angkutan aja kok. Udah gak apa-apa, aku antar aja. Takut nanti ada apa-apa. Maaf Andre, tidak usah. Lagian aku harus bawa motornya ke bengkel dulu. Aku anterin sampai bengkel ya. Terserah kamu aja lah, jawab Nelly kesal.
Andre mengantarkan Nelly ke bengkel terdekat di kantornya yang berjarak sekitar 50 meter dari kantor. Setelah sampai di bengkel tersebut, Andre mencoba untuk menemani Nelly. Akan tetapi Nelly ngotot untuk pulang naik angkutan saja dan meninggalkan motornya di bengkel itu. Keesokan harinya, Andre meletakkan bunga lagi di atas meja kerjanya Nelly seperti biasa. Kali ini bunganya tidak dibuang oleh Nelly, akan tetapi bunga itu disimpan di atas meja kerjanya. Saat istirahat, Andre berpapasan dengan Nelly di toilet. Saat itu Andre sedang membersihkan lantai toilet, sedangkan Nelly ingin buang air kecil. "Halo Nel, siapa Andre?" Nelly hanya memberikan senyuman ramah kepada Andre, membuat Andre berdebar-debar jantungnya saat melihat senyuman manis dari Nelly. Setelahnya Nelly selesai dari buang air kecil, Andre mencoba mengajak bicara dengan Nelly. "Nel, aku mau ngomong sama kamu sebentar." "Ngomong apa, Andre?" "Kamu suka gak sama bunganya?" tanya Andre. "Oh, ternyata dari kemarin bunga itu dari kamu, Andre," jawab Nelly. "Iya, Nel. Mulai besok gak usah lagi deh Andre kasih bunga segala, males tahu," jawab Nelly ketus. Seketika Andre tertunduk lesu mendengar apa yang diucapkan oleh Nelly. "Tapi boleh gak aku minta nomor HP kamu? Aku janji gak akan kasih bunga lagi kalau kamu sudah ngasih nomor HP ke aku," ucap Andre. Nelly memutar kedua bola matanya dengan malas kepada Andre. Lalu Nelly mengambil HP dari saku, kemudian menyerahkan nomor HP-nya kepada Andre. "Ya sudah nih, catat," ucap Nelly malas. Andre pun seketika menjadi kegirangan. Dia langsung menulis nomor HP-nya Nelly pada layar ponselnya. Singkat cerita, sore harinya Andre mengempeskan kembali ban motornya milik Nelly yang baru saja keluar dari bengkel tadi pagi. Nelly pun terperanjat kesal saat mengetahui ban motornya kempes lagi. "Kenapa lagi Nel motornya?" tanya Andre. "Kempes," jawabnya singkat dan ketus. "Pulang sama aku aja yo Nel." "Enggak Andre, aku naik angkutan aja." Andre pun kemudian meninggalkan Nelly sendirian dari parkiran dan langsung segera pulang. Nelly pun akhirnya pulang menggunakan angkutan umum. Malam harinya, Andre mencoba mengirimkan pesan kepada Nelly untuk sekedar mengucapkan selamat malam. Dan beberapa saat kemudian, Nelly pun membalas pesan dari Andre. Andre sangat gembira melihat balasan dari Nelly. Meskipun balasan dari Nelly sangat cuek, Andre sudah sangat senang karena pesannya sudah dibalas oleh orang yang disukainya. Andre pun tidak akan menyerah untuk bisa mendapatkan hatinya Nelly. Hari-hari pun berlalu. Setiap harinya Andre mengirimkan pesan untuk Nelly, namun tidak mendapat balasan dari Nelly, bahkan hanya centang satu saja. Hingga saat pulang dari kantor, Andre pun mencoba untuk mengempeskan lagi ban motor milik Nelly. Nelly yang ditawari untuk diantar pulang, dia menolak lagi tawaran dari Andre untuk diantar pulang. Dia lebih memilih untuk naik angkutan umum saja. Andre pun berbincang terlebih dahulu dengan teman kerjanya di depan kantor sambil menikmati suasana sore hari. Namun saat Andre mau pulang, dia melihat Nelly masih berada di depan halte kantornya menunggu angkutan. Akhirnya Andre pun menghampiri Nelly di sana yang sedang duduk sendirian. "Loh Nel, kamu belum pulang ternyata?" "Iya, belum ada angkutan lewat dari tadi," jawab Nelly kesal. "Ya sudah, pulang sama aku aja yuk." Karena sedari tadi tidak melihat ada angkutan yang lewat, Nelly juga ingin cepat pulang karena sudah lelah. Akhirnya dengan terpaksa dia menerima tawaran dari Andre untuk diantar pulang oleh Andre. "Ya udah Andre, aku pulang sama kamu." "Nah gitu dong." Dalam hatinya Andre sangat berbunga-bunga sekali. Di tengah perjalanan, Andre mencoba membuka obrolan dengan Nelly. Namun Nelly malah asik dengan memainkan layar ponselnya sendiri di sepanjang jalan itu. "Nel, kamu..." Belum selesai Andre berbicara, tiba-tiba saja Nelly memotong pembicaraan dari Andre. "Sudah Andre, kamu fokus nyetir aja," ucap Nelly. Seketika Andre pun terdiam karena ucapan Nelly itu. Tapi Andre masih tetap ngeyel dan ini kesempatan Andre untuk ngomong sama Nelly. "Nel,
Nanti malam kita jalan yuk ketemuan. Maaf Andre, gak bisa. Aku capek dan masih ada kerjaan yang harus aku selesaikan. Tapi Nel, kali ini aja, ucap Andre. Tiba-tiba motor Andre mengerem mendadak karena di depan jalannya ada seekor kucing yang melintas secara tiba-tiba. Untungnya Andre tidak jatuh dan tidak menabrak kucing itu. Tuh kan aku bilang juga apa Andre, kamu tuh fokus nyetir aja. Iya ya, maaf Nel, aku gak sengaja. Hari mulai petang, semburat sinar matahari mulai membenamkan wujudnya dengan sinar jingga yang sangat indah. Beberapa saat kemudian, akhirnya Andre sampai di depan rumahnya Nelly dan mengantarkan Nelly dengan selamat. Makasih Andre, ucap Nelly datar. Sama-sama Nel, aku pulang dulu ya. Nelly hanya menganggukkan kepala dan langsung masuk pergi ke dalam rumah saat Andre mulai pergi. Singkat cerita, suatu ketika entah ada setan apa yang merasuki tubuhnya Nelly. Andre mencoba mengajak Nelly ketemuan dan Nelly pun akhirnya menyanggupi ajakan dari Andre itu. Malam itu mereka berdua sudah janjian untuk bertemu di salah satu kafe yang berada dekat dengan kantor kerja mereka. Andre bersiap-siap dan memakai baju yang rapi serta menata rambutnya. Tak lupa juga dia menyemprotkan minyak wangi pada seluruh pakaiannya. Setelah sudah siap semuanya, Andre pun segera menghidupkan mesin motornya dan segera berangkat. Namun saat di jalan, tiba-tiba saja jalan sangat padat dan macet, membuat Andre gelisah karena pasti dia akan terlambat datang ke kafe itu. Pakaian yang sudah wangi dengan minyak wanginya seketika hilang karena terkena oleh asap-asap kendaraan saat macet. Andre pun sesekali melihat jam tangan dengan perasaan gelisah. Akhirnya beberapa saat kemudian, Andre pun sampai juga di kafe tersebut. Terlihat motor Nelly sudah terparkir di depan kafe. Pasti Nelly sudah datang dari tadi dan sudah menunggu Andre sangat lama. Andre pun bergegas masuk ke dalam kafe untuk menemui Nelly. Dari ambang pintu, Andre berteriak memanggil nama Nelly. Teriakannya itu membuat para pengunjung yang ada di kafe tersebut menoleh ke arah Andre. Seketika Nelly dibuat malu oleh tingkah lakunya Andre tersebut. Nelly sudah duduk dengan ditemani jus jeruk di atas mejanya dan sedang memainkan ponselnya. Andre menghampiri Nelly dan meminta maaf kepada Nelly akan keterlambatannya tersebut. Nel, maaf ya, aku telat. Soalnya tadi macet. Kamu sudah nunggu lama? Tanya Andre. Lumayan, jawabnya singkat. Ya sudah, kamu mau pesan apa? Tanya Andre. Aku udah pesan minuman nih. Gak mau sama makanan. Neni menggelengkan kepalanya kepada Andre. Andre pun kemudian memanggil pelayan untuk menghampiri ke meja makannya. Iya, ada yang bisa saya bantu mas? Tanya si pelayan. Saya pesan jus jambu sama kentang goreng ya mas, ucap Andre. Setelah pelayan itu pergi dari tempatnya, mereka berdua mulai bercengkrama. Hatinya Andre sangat berbunga-bunga dan saat itu juga Andre akan memberanikan dirinya untuk menyatakan cinta kepada Nelly. Jadi gini Nel, aku sejak awal melihat kamu, aku suka sama kamu Nel. Ya terus? Jawab Nelly singkat. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tanya Andre. Tiba-tiba perbincangan mereka terpotong karena makanan pesanan sudah datang. Andre pun segera menikmati hidangannya. Tiba-tiba saja Nelly mengeluarkan sesuatu dari dalam tas dan memberikannya kepada Andre. Apa ini Nel? Maaf Andre, aku tidak bisa menerima cintamu karena minggu depan aku mau nikah. Nikah? Sama siapa Nel? Selama ini kan kamu katanya tidak punya pacar. Kenapa tiba-tiba mau nikah? Cecar Andre. Iya Andre, kamu tidak perlu tahu aku nikah sama siapa. Ya udah aku pulang dulu ya. Sekali lagi aku minta maaf, ucap Nelly. Sontak seketika hatinya Andre hancur dan dadanya terasa sakit seperti ditusuk-tusuk oleh pisau tajam. Tubuhnya terasa lemas, kecewa. Pokoknya perasaannya bercampur aduk. Andre pun tidak menghabiskan makanan dan minuman yang telah dipesannya itu. Dia langsung bayar dan pulang dengan tertunduk lesu membawa sebuah undangan pernikahan yang ada di tangannya.
Andre melajukan motornya dengan perlahan dan kedua matanya terus mengeluarkan air mata, hingga Andre hampir saja menabrak motor lain yang ada di depannya. Singkat cerita, Andre di dalam kosannya itu selalu saja melamun dengan tatapan yang kosong. Andre dipecat dari kantor karena sudah 1 bulan dia tidak pernah masuk bekerja. Setiap harinya di kosan Andre tidak terurus sekali tubuhnya. Apalagi kosannya yang selalu berantakan, bahkan debu-debu di ruangan kosannya itu terlihat sangat jelas. Tubuhnya menjadi kurus kering, tulangnya sampai kelihatan. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berbau karena selama ini Andre jarang sekali untuk mandi dan tidak pernah makan. Sempat Andre ini berpikir untuk bunuh diri, namun niatnya itu masih terkalahkan dengan rasa takut dalam dirinya itu. Andre juga sudah berkali-kali curhat dengan sahabatnya yang ada di kampung tentang kegalauannya itu. Tiba-tiba saja, saat Andre sedang melamun, HP yang Andre letakkan di sampingnya itu seketika berdering. Andre pun terperanjat dan langsung melihat ke arah ponsel itu. Saat dilihat, ternyata ada telepon dari sahabatnya yang bernama Harry. Andre langsung mengangkat teleponnya. "Halo Andre." "Iya Her, ada apa?" ucap Andre dengan suara lesu. "Masih galau aja kamu Andre?" "Ya gimana Her, aku sakit hati sekali. Aku tidak terima Her." "Kamu pulang dulu aja Andre di kampung, daripada di kota kamu galau terus," ucap Harry. "Ya sudah, nanti besok aku pulang kampung deh," jawab Andre. Andre pun menutup obrolan dan memutuskan sambungan teleponnya. Malam itu juga, Andre mulai mengemasi barang-barang untuk dibawa pulang ke kampung. Sepertinya Andre tidak akan datang lagi ke kota ini karena di kota ini Andre juga sudah tidak memiliki pekerjaan. Keesokan harinya, Andre bersiap-siap untuk pulang ke kampung. Dia pergi ke terminal terlebih dahulu untuk naik bus. Saat Andre sedang menunggu di warung untuk sarapan terlebih dahulu dan menunggu keberangkatan busnya itu, tiba-tiba ada sosok bapak-bapak yang menghampiri ke arah Andre. "Nak, kamu sedang galau ya? Wajahmu terlihat sedih sekali," ucap bapak itu. "Maaf, bapak siapa ya?" "Saya Baranto. Kamu mau pulang kampung ya nak?" "Iya bah, Abah kok bisa tahu kalau saya sedang galau?" Abah Ranto hanya tersenyum kepada Andre. "Namanya anak muda, pasti kalau ditolak cintanya ya pasti galau," kata Abah. Sontak Andre terkejut karena dari mana Abah Ranto bisa tahu kalau Andre habis ditolak oleh seseorang. "Kalau kamu mau, peletlah. Kalau kamu mau dia terpikat denganmu, Abah punya cara. Dengan cara pelet, nanti dia akan tergila-gila denganmu." "Pelet? Bagaimana caranya?" tanya Andre penasaran. "Kalau kamu ingin melakukan pelet itu, datanglah saja ke rumah saya. Ini alamatnya. Kamu pikirkan saja dulu matang-matang," jelas Abah Ranto. "Iya bah, terima kasih." Tiba-tiba Abah Ranto menghilang entah kemana perginya, membuat Andre mencari ke arah sekeliling namun dia tidak mendapati wujud Abah Ranto. Beberapa jam kemudian, Andre pun mulai berangkat. Di sepanjang perjalanan, Andre masih memikirkan dengan apa yang dikatakan oleh Abah Ranto tentang pelet itu. Di sisi lain, Andre sedang sedih memikirkan Nelly yang sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. Singkat cerita, Andre sampai di terminal kampungnya dan ternyata Harry sudah menunggu di depan terminal. Harry melambaikan tangan kepada Andre. "Andre, sini." Andre pun menghampiri ke arah Harry yang sudah menunggunya di sana. Sebelumnya Andre memang minta dijemput oleh Harry. "Sudah nunggu lama Her?" "Lumayan, udah ayo pulang." Tas gendong Andre diletakkan di kursi belakang dan Andre duduk di sebelah Harry yang mengemudikan mobilnya. Sesampainya di rumah, Andre langsung memeluk ibunya karena sudah lama sekali Andre tidak pernah bertemu dengan ibunya. "Alhamdulillah, kamu pulang Le," ucap ibunya. "Iya Bu, ibu kabarnya gimana?" "Sehat Le, kamu sendiri gimana? Kok kamu terlihat kurus seperti ini Tole?" "Aku baik-baik aja kok Bu, sehat kok."
Rumahnya Andre berada di pedesaan dan masih melekat dengan namanya persawahan. Rumahnya tepat berada di samping sawah, di mana setiap malam selalu terdengar suara jangkrik dan kodok yang saling bersahutan. Malam itu Andre duduk di depan teras rumah sambil memandangi ke arah sawah dengan menikmati secangkir kopi. Dan perlahan Andre menyalakan batang rokoknya. Tiba-tiba saja sahabatnya itu datang menghampiri Andre yang sedang menikmati malam sendirian. "Syahdu amat bro," ucap Harry. Sini Her, duduk." Rumahnya Harry ini tetanggaan dengan Andre, jadi jaraknya sangat dekat sekali. Malam itu Andre berbincang-bincang dengan Harry karena sudah lama mereka tidak pernah bertemu dan ngobrol bersama. Keduanya biasanya hanya ngobrol dan hanya menanyakan kabar satu sama lain lewat HP. "Oh ya Her, kemarin di terminal aku ketemu sama bapak-bapak. Dia menghampiri aku dan dia menawarkan sama aku tentang pelet." "Ah, yang bener Andre?" "Iya Her, apa aku datang saja ya ke rumah abah itu dan minta bantuan dengannya?" ucap Andre pada Harry. "Kamu jangan ngada-ngada Andre," kata Harry. "Ya gimana Her, aku masih sangat mencintai Nelly dan aku sangat ingin memilikinya. Masih banyak cewek yang lebih dan lebih cantik dari Nelly, Andre. Kamu harus move on." "Gak bisa Her, aku maunya Nelly. Hatiku cuma ada Nelly saja." Harry tidak menjawab lagi ucapan Andre karena Andre ini keras kepala dan kalau dibilangin pasti mengeyel. "Besok anterin aku ya Her." "Enggak ah, males." "Please lah Her, katanya kamu akan selalu ada buat aku dan mau bantu aku kapanpun," rayu Andre. Ya udah deh ya." Keesokan harinya, Andre dan Harry pergi ke tempat Abah Ranto. Secari kertas yang bertuliskan alamat Abah Ranto masih disimpan oleh Andre. Dan saat itu Andre bawa untuk melanjutkan jalannya. Perjalanan yang mereka tempuh menempuh waktu sekitar 2 jaman. Dan setibanya di kampung itu, Andre bingung karena belum tahu di mana rumah milik Baranto. Kampungnya terlihat sepi dan masih banyak hutan serta kebun di kanan kiri jalannya. Rumah di kampung itu sangat jarang dan tidak berjejeran dan tidak berhadapan-hadapan, bahkan tidak ada satu orang pun yang lewat di jalan itu. Akhirnya Andre dan Harry terus berjalan hingga beberapa saat mereka jalan di depan sana. Mereka melihat ada sebuah warung. Harry dan Andre pun memutuskan untuk berhenti mampir ke warung itu dan juga makan siang. Nantinya mereka sekalian berniat untuk menanyakan kepada penjual warung di mana letak rumah milik Baranto. Saat mereka sedang menikmati makanannya, tiba-tiba saja bu penjual menanyakan kepada mereka, "Kalian teh dari mana, mau kemana?" "Ini bu, kami mau cari rumahnya milik Baranto. Apakah ibu tahu?" ucap Andre. "Oh, Baranto, itu rumahnya yang berada paling pojok. Kalian lurus saja sampai pojok, nanti ada rumah yang berbentuk dari bambu. Nah itu rumahnya Baranto," jelas ibu warung. "Ya udah, terima kasih ya bu, kami paham kok." Setelah selesai menghabiskan makanannya, mereka langsung bayar dan segera pergi menuju ke rumahnya Baranto. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka berdua sampai juga di rumahnya Baranto. Di depan rumahnya, halamannya terlihat luas, akan tetapi rumahnya tertutup. Mereka berdua turun dan mengetuk pintunya dengan perlahan serta mengucap salam. "Permisi." "Iya, bentar." Terdengar suara wanita dari dalam rumah dan membukakan pintunya. "Kalian cari siapa?" tanya ibu-ibu dengan menggunakan baju kebaya berwarna coklat. "Maaf bu, saya mau cari Baranto. Barantonya ada." "Ada, mari silakan masuk dulu." Andre dan Harry pun masuk dan duduk di kursi yang terbuat dari bambu. Beberapa saat kemudian Baranto datang menghampiri mereka, sedangkan istrinya membawakan 2 gelas minuman untuk mereka berdua. "Silakan diminum." "Iya bu, makasih." "Kamu yang waktu itu di terminal ya?" tanya Baranto. "Iya bah." "Ada apa kamu datang ke sini?" "Jadi maksud saya ke sini mau meminta bantuan bah tentang pelet yang waktu itu mbah sampein."
Kalau gitu kita bicarakan berdua saja di dalam kamar tanpa temanmu itu. Andre pun mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Baranto. Mereka berdua masuk ke dalam kamar. Ruangannya masih beralaskan tanah dan terlihat seisi kamarnya ada beberapa sesajen serta ada pajangan keris yang mungkin keris keramat. Kamu beneran yakin mau melakukan pelet untuk wanita itu? Yakin, Mbah. Saya sangat mencintai dia dan saya mau dia menjadi milikku, ucap Andre. Namanya pelet jaran goyang. Pelet ini akan berhasil jika kamu berhasil melakukan ritualnya. Kalau saya gagal, gimana, Bah? Kalau kamu gagal melakukan ritual ini, maka kamu bisa jadi akan gila, ucap Baranto. Ya udah, Mbah. Bagaimana cara ritualnya? Kamu harus pergi ke air terjun yang ada di bawah kaki gunung kampung ini. Di sana kamu harus bertapa merapalkan mantra selama 3 hari berturut-turut. Dan kamu tidak boleh makan bahkan minum juga. Lalu Baranto memberikan selembar kertas yang bertuliskan mantra-mantra. Ini nanti kamu bawa dan bacakan sepanjang hari selama 3 hari tanpa henti. Dan kamu jangan pernah melihat ke arah belakang atau kemanapun jika kamu mendapatkan gangguan. Ingat, jika kamu menoleh atau memandang ke arah yang mengganggumu, maka kamu akan mati. Tambah, Bah. Baik, Bah, saya mengerti. Bagus. Setelah mengerti semua apa yang dikatakan oleh Baranto, Andre dan Heri pun bergegas segera pulang ke rumah. Malam harinya, Andre menyiapkan barang-barang bawaannya untuk bekal bertapa melakukan ritual nantinya. Andre membawa baju untuk ganti dan membawa pedang untuk berjaga-jaga. Pedang itu Andre bungkus dengan menggunakan kertas koran dan dimasukkan ke dalam tas yang akan dibawanya. Keesokan harinya, Andre diantar oleh Heri menuju ke air terjun. Namun sesampainya di sana, Heri tidak mengantarnya sampai ke air terjun karena hanya Andre saja yang akan melakukan ritual. Jadi Heri hanya mengantar sampai di depan hutan saja. Maaf ya Andre, aku hanya bisa antar kamu sampai sini, ucap Heri. Iya nggak apa-apa Her, makasih ya kamu mau anterin aku sampai sini. Doakan aku semoga berhasil. Ya udah kamu hati-hati Andre. Heri pun pulang ke rumah dan meninggalkan Andre sendirian di dalam hutan menuju ke air terjun. Dengan perlahan-lahan, Andre berjalan menyusuri jalanan hutan yang rindang dan sangat hening suasananya. Hanya ditemani dengan suara jangkrik dan juga katak yang saling bersahutan. Perjalanan menuju ke air terjun itu cukup jauh dan menempuh waktu beberapa jam. Hari pun mulai petang. Napasnya terasa terengah-engah dan keringat yang mengucur di seluruh tubuhnya. Akan tetapi, Andre tetap melanjutkan perjalanannya untuk segera sampai di air terjun tujuannya. Tiba-tiba saja, Andre mendengar ada suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang tubuhnya. Suaranya seperti langkah kaki yang bergesekan dengan rumput. Namun Andre mencoba untuk tenang dan tidak menghiraukan apa yang ada di belakangnya. Karena dia tahu itu bukan sosok manusia, melainkan sosok yang mencoba mengganggu Andre. Andre masih ingat dengan pesan dari Baranto untuk tidak menengok ke arah sosok itu. Andre pun terus berjalan lurus dengan tubuh yang sebenarnya sudah gemetaran. Tiba-tiba ada suara yang memanggil-manggil namanya. Dia mendengar suara itu dan Andre mengenali suara itu. Ya, suara itu tak lain adalah suara sahabatnya Heri. Dre, sini Dre, aku di belakangmu. Tunggu aku Dre. Akan tetapi Andre tetap tenang dan terus melanjutkan perjalanannya. Dia tahu bahwa itu bukan Heri, melainkan sosok yang mencoba mengganggunya. Andre mencoba tetap tenang dan terus melanjutkan perjalanannya. Pandangan Andre lurus ke depan. Tiba-tiba ada suara perempuan tertawa cekikikan. Dia tahu kalau perempuan itu terbang melayang tepat di atasnya. Andre tidak melihat ke atas walaupun dia tahu sosok yang terbang melayang itu adalah sosok kuntilanak. Dan beberapa saat kemudian, Andre pun akhirnya sampai di tempat air terjun itu. Andre duduk bersila di atas batu besar yang ada di depan air terjun. Dia mulai mengeluarkan kertas mantranya dan mulai bertapa melakukan ritualnya. Dia mencoba fokus dan tidak menghiraukan gangguan-gangguan yang datang menimpanya. Malam itu tiba-tiba saja angin datang sangat kencang dan suasananya sangat dingin sekali.
membuat bulu kuduk merinding. Terdengar suara auman harimau tepat di belakang tubuhnya. Namun Andre tetap fokus membacakan mantranya. Kemudian terdengar suara yang lain, yakni suara tertawa yang terdengar sangat berat. Hari pertama dan kedua, Andre telah berhasil melakukan ritualnya, dan tibalah di hari ketiga atau hari terakhir. Andre bertapa dan merapalkan mantranya, mulutnya terus berkomat-kamit membaca mantra itu. Dan saat itu juga, air terjun turun sangat kencang sekali, tidak seperti biasanya. Dengan hembusan angin kencang membuat tubuh kurusnya Andre seperti akan ikut melayang. Tiba-tiba terlihat sosok cantik, sangat cantik sekali, muncul di hadapan Andre dengan menggunakan kebaya Jawa berwarna hijau dan sanggul di kepalanya. Dengan senyumnya yang sangat manis sekali. Kata Abah Ranto kalau Andre berhasil melakukan bertapanya, akan muncul sosok wanita dari balik air terjun, dan dialah yang akan memberitahu langkah selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan oleh Andre. Kamu berhasil, tapamu saya terima, ucap Nyai Ratu. Lalu aku harus bagaimana lagi, Nyai? Kamu datanglah ke rumah wanita itu, lalu kamu siramkan air terjun ini di belakang rumahnya, lalu kamu rapalkan mantra itu 3 kali, lalu tiup dari belakang rumahnya, jelas Nyai Ratu. Baik Nyai, saya akan laksanakan, jawab Andre. Sontak Nyai Ratu itu seketika menghilang entah kemana, namun aroma wangi kembang dari tubuhnya itu masih tertinggal. Andre pun mengambil air terjun itu dengan menggunakan botol yang sudah dibawanya dari rumah. Karena Andre selama 3 hari ini tidak makan dan juga tidak minum, tubuhnya menjadi terlihat semakin kurus dan lemas tak berdaya. Di samping area air terjun itu ada sebuah pohon pepaya dan kebetulan ada salah satu buah pepaya yang sudah ranum. Andre pun memetik buah pepaya itu untuk mengganjal perutnya yang terlihat kelaparan. Setelah selesai makan buah pepaya itu, Andre langsung meminum air dari air terjun. Airnya sangat jernih sekali. Sesaat tenaganya mulai terkumpul kembali, Andre langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Andre berniat ke kota lagi untuk mendatangi rumahnya Nelly dan minta diantar oleh Harry. Harry pun tidak keberatan untuk mengantarkan sahabatnya itu ke kota. Namun saat sampai di kota, ternyata hari itu juga adalah acara pernikahannya Nelly akan segera dimulai. Maka Andre bergegas untuk pergi ke halaman belakang rumahnya Nelly, sedangkan Harry yang mengawasi situasi keadaan rumah itu. Andre melakukan aksinya di pagi hari, sedangkan semuanya sedang sibuk di halaman depan karena akadnya akan segera dimulai. Belum selesai Andre merapalkan mantranya, ternyata Nelly sudah sah menjadi istri orang. Namun Andre tidak menyerah dan masih tetap melanjutkan merapalkan mantranya sampai selesai. Setelah selesai, Andre menyiramkan air terjun ke halaman belakang rumah Nelly dan meniupkan tiupan 3 kali ke arah rumahnya itu. Lalu Andre dan Harry segera bergegas pergi meninggalkan rumah Nelly dan kembali ke kampungnya. Di kampungnya ibunya Andre menyarankan supaya Andre bekerja di sekitaran kampungnya saja. "Leh, kamu tidak usah kerja di kota lagi ya. Kamu kerja di sini saja. Ibu lebih nyaman kalau kamu tinggal di sini," ucap ibunya. "Tapi di kampung aku mau kerja apa, Bu?" "Kamu bisa teruskan sawah peninggalan Bapak. Selama ini kan digarap oleh orang lain." "Baiklah Bu, kalau begitu Andre mau kok menerusin sawahnya Bapak." Ibunya pun tersenyum bahagia setelah mendengar jawaban dari anak pertamanya itu. Di tempat lain, malam harinya tiba-tiba saja Nelly merasakan sakit yang teramat di dadanya. Napasnya terasa sangat sesak. Bahkan Nelly berteriak-teriak tak karuan seperti orang yang kesurupan. Suaminya melihat Nelly sangat ketakutan, padahal malam itu adalah malam pertama mereka setelah menikah dan sah menjadi sepasang suami istri. Kedua orang tuanya Nelly pun panik, seketika saja Nelly jatuh pingsan. Kedua orang tuanya dan juga suaminya itu langsung membawa Nelly ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun setelah diperiksa oleh dokter, kata dokter Nelly tidak menderita sakit apapun. Katanya Nelly ini hanya kecapean saja. Akhirnya dokter hanya memberikan vitamin kepada Nelly. Malam itu sepulangnya dari rumah sakit, Nelly langsung tertidur karena kecapean. Namun di malam hari saat ibunya terbangun dan ingin buang air kecil ke toilet,
Ibunya melihat Nelly dengan menyinden dan duduk di depan televisi. Rambutnya sedang disisiri oleh sosok wanita yang menggunakan kebaya dan rambut yang bersanggul di kepalanya. Sontak ibunya itu terkejut dibuatnya dan langsung gemetaran. Ibu Nelly langsung berlari ke kamar dan memanggil suaminya yang masih tertidur. "Pak, Bapak, bangun!" teriak ibunya dengan menepuk pundak suaminya. Bapaknya Nelly pun terbangun dengan bermalas-malasan dan mengucap kedua matanya. "Ada apa sih, Bu?" "Nelly, Pak, dia sedang bersama dengan perempuan di depan televisi dan disisiri rambutnya." "Perempuan siapa, Bu? Kan di rumah ini tidak ada perempuan selain ibu dan Nelly," jawab bapaknya. "Sudah, kita lihat saja, Pak, ayo." Kedua orang tuanya pun mengendap-endap berjalan menuju ke ruang televisi. Namun saat melihat ke ruang televisi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. "Mana, Bu? Gak ada siapa-siapa kok." "Tadi ada, Pak, beneran." "Ibu halusinasi palingan. Coba yuk kita ke kamarnya saja." Kebetulan saat itu kamar Nelly terbuka sedikit, jadi mereka bisa mengintip dari arah luar. Ternyata Nelly sedang tertidur pulas bersama dengan suaminya. "Tuh, Nelly sedang tidur pulas, Bu. Udah kita tidur lagi aja," ucap bapaknya. Bapak dan ibunya Nelly langsung kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurnya. Namun ibunya ini masih tetap saja kepikiran dengan apa yang dilihatnya tadi. Keesokan harinya, Nelly menjadi berubah sikapnya. Dia lebih murung dan terdiam, bahkan diajak ngobrol oleh suaminya pun dia tidak menjawab dan tidak mendengarkan. Apalagi diajak bicara oleh kedua orang tuanya. Nelly malah membentak ibunya, membuat ibunya sakit hati dan menangis. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara Nelly dan suaminya yang baru saja menikah kemarin. Hari demi hari pun berlalu. Nelly setiap tidur mengigau dengan memanggil-manggil namanya Andre. Sontak suaminya terkejut mendengar hal itu. Sampai adu mulut pun terjadi dan pertengkaran setiap harinya bergulat. "Andre siapa, Nel? Kenapa kamu setiap tidur selalu manggil-manggil namanya?" tanya suaminya. Namun Nelly tidak menjawab, dia malah tersenyum-senyum sendiri seperti orang gila. "Jawab, Nel," bentak suaminya. "Apa sih?" "Andre siapa?" tanya suaminya. Kepo banget. Membuat suaminya Nelly ini naik pitam sampai menampar pipinya Nelly. Nelly pun menangis dan mengadu kepada kedua orang tuanya. Dari kejadian itu, Nelly jadi dibenci dengan suaminya dan tidak mau lagi tidur bersama dengannya. Namun suaminya itu mulai berubah dan tidak akan lagi melakukan kekerasan kepada Nelly dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika, tiba-tiba saja Nelly mengirimkan pesan kepada Andre. Andre yang sedang membaca sawahnya sontak tergerak hatinya untuk melihat ponsel HP-nya karena terdengar ada pesan masuk. Saat dilihat ternyata ada pesan masuk dari Nelly. Pesan itu bertuliskan kira-kira seperti ini. "Dre, ayo kita nikah." Andre pun menghentikan pekerjaannya dan bergegas pergi ke rumah. Tidak hanya itu, Andre langsung mengabari Harry sahabatnya itu. Sedangkan Nelly dan suaminya selalu bertengkar dan karena suaminya tidak tahan dengan sikap Nelly, akhirnya suaminya itu memutuskan untuk menceraikan Nelly dalam pernikahan yang baru berusia 1 minggu. Tiba-tiba Nelly memberitahu kepada kedua orang tuanya kalau Nelly ini mau menikah dengan Andre. "Pak, Bu, aku mau nikah sama Andre. Aku sangat mencintai Andre. Sebenarnya aku tidak cinta dengan Mas Eko, tapi karena bapak dan ibu, aku jadi terpaksa nikah sama Mas Eko." "Andre siapa, Nel? Kenapa kamu jadi seperti ini sih? Kasihan Ekonya," ucap ibunya. "Besok dia mau datang ke sini, Pak, Bu," jawab Nelly. Andre pun memberitahu kepada ibunya kalau dia mau segera menikah dengan Nelly. "Bu, besok kita ke kota ya, Bu. Aku mau nikah dengan pujaan hatiku yang aku cintai." "Nikah? Sejak kapan kamu punya pacar, Le? Ibu kok tidak pernah dikasih tahu?" jawab ibunya Andre. "Iya, Bu. Udah, pokoknya besok kita ke kota aja dan aku segera menikah, Bu," ucap Andre. Ibunya hanya mengiyakan apa saja yang diinginkan oleh anaknya itu. Dan salah satu sawah peninggalan dari bapaknya Andre dijual untuk biaya pernikahan Andre dengan Nelly.
Sawah itu terjual dan laku seharga 20 juta saja, karena memang lahan sawahnya itu sedikit. Singkat cerita, Andre, ibunya, adiknya, dan juga Harry pergi ke kota dengan menggunakan mobil milik Harry. Sesampainya di rumahnya Nelly, ibunya tercengang saat melihat rumah calon anaknya itu yang begitu sangat mewah dan bagus dan 2 kali lipat dari rumah Andre yang ada di kampung. Dre, kamu yakin nak mau nikah dengan orang yang memiliki rumah seperti ini? Ibu takut nanti kamu hanya diremehkan saja nak, ucap ibunya. Sudah ibu tenang aja, kita masuk aja ke dalam, ucap Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap ibunya Nelly yang membukakan pintunya. Siapa ya? Saya Andre bu, yang akan menikah dengan Nelly. Oh, ya sudah silakan masuk, ucap ibunya Nelly. Ibu dan bapaknya Nelly duduk di ruang tamu dan berhadapan dengan ibunya Andre. Ibunya Andre langsung menyampaikan maksud kedatangannya itu. Jadi begini Pak, Bu, anak saya ini sangat mencintai anak bapak dan ibu. Dia mau mempersunting Nelly, tapi kami hanya punya uang 20 juta saja untuk mempersunting anak bapak dan ibu, ucap ibunya Andre. Seketika Nelly datang dengan senyuman manis kepada Andre. Mereka berdua benar-benar sedang kasmaran dan sedang dimabuk cinta. Gak apa-apa bu, 20 juta cukup kok, timpal Nelly. Membuat kedua orang tuanya terkejut mendengar perkataannya itu. Cukup gimana Nel? Nikahan kamu dengan Eko kemarin saja habis ratusan juta, ucap bapaknya Nelly yang naik pitam. Cukup pak, kita nikah sederhana saja di rumah dengan keluarga dan penghulu serta saksi saja, jawab Nelly. Tiba-tiba saja bapaknya Nelly mengatakan kepada Andre, membuat ibunya Andre tidak terima. Kamu apakah Nelly? Kamu pasti bela dia ya? Ucap bapaknya Nelly. Sumpah pak, tidak. Aku memang cinta sama Nelly. Bapak kalau ngomong jangan seenaknya ya, timpal ibunya Andre. Iya pak, aku benar-benar cinta sama Andre, ucap Nelly. Kedua orang tuanya pun hanya pasrah saja dan menuruti apa yang diminta oleh Nelly karena mereka ingin Nelly bahagia. Akhirnya hari pernikahan mereka pun akan dilaksanakan secepatnya. Singkat cerita, hari pernikahan mereka pun tiba dan acaranya digelar di dalam rumahnya Nelly, yang pada saat itu hanya dihadiri oleh keluarga Nelly dan keluarga Andre serta penghulu dan juga saksi nikah. Sorak semua orang meneriakan kata sah di dalam rumah itu. Sekarang Nelly dan Andre sudah sah menjadi sepasang suami istri. Nelly dan Andre tidak mau tinggal di rumah kedua orang tuanya. Mereka ingin hidup mandiri dengan keluarga yang dibinanya. Akhirnya Nelly dan Andre berencana untuk ngekos di kota lain. Mereka berdua berpamitan dengan kedua orang tuanya Nelly, sedangkan Andre berpamitan kepada ibunya yang ada di kampung lewat telepon. Ibunya Nelly sebenarnya belum bisa melepaskan anak semata wayangnya itu dan ikut pergi dengan suaminya meninggalkan rumahnya karena ibunya tahu Nelly ini selalu manja dengan kedua orang tuanya. Kami pergi dulu ya bu, nanti pasti kami akan datang ke sini kok bu. Dan aku pasti akan kabarin ibu dan bapak, ucap Nelly. Beneran ya Nel, kamu akan sering pulang ke rumah, jawab ibunya Nelly. Iya bu, ibu tenang aja, ucap Nelly. Untuk pegangan mereka berdua, ibu bapaknya memberikan sejumlah uang sekitar 10 juta karena mereka tahu Andre masih pengangguran dan belum mendapat pekerjaan yang tetap. Singkat cerita, Nelly dan Andre pergi ke kosan barunya. Mereka memulai hidup baru. Saat sampai di kosan, mereka berdua merapikan semua barang bawaannya. Kebetulan Andre dan Nelly mendapatkan kosan yang sudah lengkap fasilitasnya. Sudah ada televisi, lemari, dan juga kasur. Serta sudah ada dapur dan kamar mandi di kosan tersebut. Kosannya terbilang luas karena bentuknya seperti rumah pada biasanya. Malam itu Nelly sedang asik memainkan ponselnya di depan televisi. Sedangkan Andre sedang bersiap-siap untuk melakukan malam pertama dengan Nelly. Andre pun masuk ke dalam kamar melihat Nelly sedang duduk dan menatap ke arah Andre dengan senyuman yang manis. Akhirnya Andre mendekati Nelly dan mereka bersetubuh.
Setelah selesai, Andre pun keluar dari dalam kamar menuju ke kamar mandi mau buang air kecil. Namun saat Andre sedang berjalan menuju ke kamar mandi, Andre melihat Nelly sedang menonton televisi. Sontak hal itu membuat Andre kebingungan dan bertanya-tanya siapa tadi yang sudah bersetubuh dengannya. Akhirnya Andre mengecek kembali ke dalam kamarnya. Ternyata itu adalah sosok wanita dengan kebaya Jawa dengan sanggul yang ada di kepalanya. Itu adalah sosok yang Andre temui di air terjun saat dia sedang melakukan ritual. Sontak Andre terkejut dan sosok wanita itu seketika menghilang dan meninggalkan kepulan asap yang tebal dari dalam kamarnya. Akan tetapi, Andre tidak berani mengatakan hal itu kepada Nelly karena takut nanti Nelly marah dan dia jadi takut tinggal di kosan ini. Singkat cerita, Nelly selalu ingin dekat dengan Andre dan Andre tidak boleh pergi kemana-mana. Akhirnya sekarang Andre benar-benar percaya kalau pelet jaran goyang itu benar-benar ampuh dan sudah berhasil melekat pada tubuhnya Nelly dan membuat Nelly semakin tergila-gila kepada Andre. Andre sangat senang karena impiannya selama ini bisa hidup dengan Nelly akhirnya terwujud. Namun setiap hari Nelly lebih sering terdiam diri dan melamun, terkadang juga teriak sendiri. Akan tetapi Andre tidak memperdulikan hal itu. Suatu ketika ada salah satu tetangga kosannya yang datang ke rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Pak Catur. Pak Catur ini tetangga kosannya yang hidup sendirian di kosan karena setahun yang lalu istrinya sudah meninggal dunia, sedangkan Pak Catur tidak memiliki anak. Kesehariannya Pak Catur adalah bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan dekat kosannya. "Waalaikumsalam." Iya ada apa Pak?" tanya Andre. "Maaf Mas, saya cuma mau ngabarin kalau saya ini bisa membantu keluarga Mas kalau kosan Mas mengalami kendala seperti atap bocor. Saya bersedia kok," ucap Pak Catur. "Oh iya Pak, ayo masuk dulu Pak, mampir," ucap Andre. Pak Catur masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Tiba-tiba Nelly keluar dan menyapa Pak Catur. "Pak," ucap Nelly dengan membawa minuman serta cemilan untuk Pak Catur. Namun Pak Catur memandang Nelly dengan wajah curiga karena Pak Catur melihat di belakang tubuhnya Nelly ada sosok wanita yang berwajah pucat dengan menggunakan kebaya serta sanggul di kepala. Kebetulan Pak Catur ini memang memiliki indera keenam, jadi Pak Catur bisa melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. "Silakan diminum dulu Pak minumnya," ucap Nelly. Pak Catur segera meminum minuman itu yang sudah dihidangkan oleh Nelly. Dan Pak Catur tidak berani menatap ke arah Nelly lagi. Tangannya pun gemetaran saat memegang gelas. "Kenapa Pak?" tanya Andre. Gak apa-apa Mas," jawab Pak Catur gugup. Saya pamit pulang dulu ya Mas, Mbak. Masih ada urusan," ucap Pak Catur. "Loh kok buru-buru banget Pak?" ucap Andre. "Iya, maaf ya Mas, masih ada urusan soalnya," jawab Pak Catur. Pak Catur pun kemudian diantar oleh Andre ke depan. "Mas, sebenarnya ada yang mau saya omongin tentang istri Mas," ucap Pak Catur. "Omongin kenapa Pak?" tanya Andre. Tiba-tiba saja Nelly datang menghampiri mereka. Akhirnya Pak Catur pun tidak jadi menceritakan kepada Andre. Keesokan harinya, Andre pun akhirnya mendatangi ke rumah Pak Catur karena penasaran. "Pak, sebenarnya istri saya kenapa?" tanya Andre. "Begini Mas Andre, Nelly itu diikuti oleh sosok wanita di belakangnya," ucap Pak Catur. "Masa sih Pak?" "Iya Mas." Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, tiba-tiba saja Andre melihat perubahan sikap Nelly yang menjadi cuek dan tidak pernah peduli dengan Andre. Ternyata pelet yang ada di dalam diri Nelly ini mulai memudar. Suatu ketika, Nelly bermimpi buruk. Dia sedang disetubuhi oleh sosok genderuwo di sebuah air terjun. Namun Nelly tidak bisa menolak genderuwo itu. Ternyata sosok genderuwo itu menyukai Nelly, dan akhirnya pelet jaran goyang yang melekat di dalam diri Nelly ini menghilang karena Nelly disukai oleh sosok jin penunggu air terjun itu. Dan karena syarat dari pelet jaran goyang ini,
adalah Andre harus selalu datang ke air terjun itu setiap sebulan sekali untuk bertapa di sana dan merapalkan mantranya lagi. Namun, kala itu Abah Ranto tidak memberitahu kepada Andre, mungkin dia lupa. Maka dari itu kesempatan jin penunggu air terjun itu menyukai si Nelly. Keesokan paginya, Nelly sadar dan terkejut saat Nelly terbangun dan di sampingnya ada Andre. Saat itu Andre belum terbangun. Karena takut, akhirnya Nelly pun kabur dari kosan dan kembali ke rumah kedua orang tuanya. Nelly menangis dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya bahwa dia selama ini ternyata telah dipelet oleh Andre, membuat rumah tangganya Nelly dengan Mas Eko hancur begitu saja. Nelly kemudian menjelaskan semuanya kepada kedua orang tuanya. "Kurang ajar anak itu," teriak bapak Nelly. Namun, yang terjadi dengan Andre sekarang, dia menjadi gila, tertawa-tawa sendiri, teriak-teriak sendiri. Pak Catur tetangganya pun mengantarkan Andre ke kampung halamannya dengan identitas KTP yang ada di dalam kosannya. Andre kini sekarang menjadi gila dan ibunya sangat sedih melihat anaknya yang sekarang tidak menyangka kalau Andre telah melakukan hal seperti itu yang tidak pernah terpikirkan oleh ibunya sendiri. Andre berkeliling di sepanjang jalan dan tanpa mengenakan pakaian apapun, hanya menggunakan celana dalam saja. Sahabatnya pun si Harry merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada Andre. Bahkan Andre yang telah gila ini selalu mengganggu wanita yang selalu lewat di hadapannya. Dan oleh karena sikap yang membuat warga sekitar resah, akhirnya Andre pun dibawa paksa ke rumah sakit jiwa. Sedangkan Nelly sekarang telah rujuk kembali dengan mantan suaminya yaitu Mas Eko. Dan mantan suaminya itu menerima Nelly kembali. Mereka pun sekarang telah hidup bahagia dan telah memiliki satu anak yang sangat cantik sekali. Pesan kali ini, cinta itu bisa membutakan segalanya dan apapun akan dilakukan tanpa memikirkan resiko ke depannya. Apalagi kalau sudah menyangkut dengan tipu daya jin, semua pasti akan berakhir dengan tragis. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.